Permisi, selamat pagi. Selamat pagi Bu, silakan duduk Bu. Iya. Ibu dengan siapa Bu? Saya dengan Ibu Warni, Pak. Ibu. Oh iya, Ibu Warni ya, catatannya di sini Ibu Warni ya. Ibu Warni, nama anaknya siapa Bu? Nama anak saya Tini, Pak. Oh Tini ya, ya oke deh. Perkenalkan, nama saya Dr. Luis. Saya sebagai dokter di puskesmas ini. Di samping saya ada Mbak Andi sebagai ahli gizi. Nanti beliau akan menjelaskan yang berkaitan tentang gizi-gizi ya, tentang makanan. Oke, Ibu Warni, untuk hari ini ada yang bisa saya bantu atau ada masalah apa? Begini dok, anak saya ini sudah 2 hari rewel, sering nangis, baru dia mencret Oh, dok. ada mencret ya. Dan dalam sehari itu bisa sampai 6-7 kali, cair dok. Cair ya, nggak ada ampasnya ya berarti ya. Iya dok, Cair semua ya. Oke deh. Kalau misalkan si Tini ya, ini pas lahir itu lahirnya gimana Bu? Sesar atau normal? Kemarin saya lahirannya di rumah sakit dok, alhamdulillah normal. Normal ya. Berat badannya juga normal nih dok, Pas 3 kilo. 3 kilo pas Iya, lahir ya. 50 cm katanya bidannya di sana dok. Oke, sekarang usianya berapa Bu? Sekarang usianya 1 bulan 25 hari dok. 1 bulan 25 hari ya. Sudah imunisasi kah Bu? Waktu dia usia 1 bulan sudah divaksin dok. Sudah ya. Ada bawa buku PIN-nya Bu? Ini Ya. Pas diimunisasi kan ditimbang Bu. ya Itu berapa timbangannya Ibu ingat enggak? yang tadi ditimbang waktu imunisasi itu 2 kilo 950 gram. Pas tadi ditimbang hari ini? Tadi pagi barusan lagi tadi itu katanya 2,9 kilo dok. 2,9 kilo, berarti ada turun ya Bu ya. Pas lahir 3 kilo, pas diimunisasi turun 50 gram, sekarang turun lagi. Walaupun begitu nggak perlu khawatir ya Bu ya, kita sama-sama cari ya masalahnya ya, yang penting tetap semangat ya Bu ya. Untuk di rumah sekarang ASI-nya gimana? Untuk pemberian ASI-nya selama di rumah ini? Waktu di rumah sakit saya kasih ASI dok, karena dokternya menganjurkan suruh beri ASI. Nah di rumah saya sempat juga kasih ASI, tapi karena anaknya sering nangis, saya pikir ASI saya kurang dok. Jadi sejak seminggu yang lalu anak saya ini saya kasih susu formula pakai botol dot itu dok. Botol ya. Untuk kasih ASI-nya sehari berapa kali Bu kurang lebih? Kalau siang biasanya saya kasih 3 kali, malam juga 3 kali dok. Susu dotnya Bu? Susu dotnya itu saya kasih kalau siang hari itu 3 kali juga dok. 3 kali ya, berapa mili? 30 mili dok, pakai botol dot yang kecil itu. Pakai botol dot ya, 30 mili ya. Satu takal susu itu ada, Satu takal susu ya. Oke, kalau gitu. Oke, jadi Ibu di sini untuk masalah diarenya anak, diarenya si Tini ini mungkin aja bisa disebabkan oleh susunya Bu. Jadi yang namanya ASI itu sudah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dia menyesuaikan sama kebutuhannya si Tini. Jadi memang baiknya jangan dikasihkan susu formula, apalagi Ibu. Iya, apalagi Ibu ada ASI-nya. Jadi tetap harus semangat kasih ASI, jangan digabung dengan susu formula. ASI sudah sesuai dengan kebutuhannya si Tini. Tini kurang berat badan, ASI-nya akan berubah isinya. Pokoknya sesuai dengan kebutuhannya si Tini ya. Jadi untuk menyusuinya di rumah, Bu, ada beberapa cara. Sebenarnya ada juga di buku PIN-nya itu jelas semuanya Bu. Ya mungkin saya bantu ingatkan lagi ya Bu ya, bahwa kalau menyusui itu ada caranya Bu. Mungkin selama ini menyusuinya kurang tepat, misalkan kurang pas. Nah, jadi mungkin si Tininya kelihatannya rewel, lapar terus gitu ya. Jadi ada salah satu, ada 3 hal Bu. Yang pertama adalah posisinya. Jadi kalau kasih susu si ini itu badannya yang pertama adalah harus tegak. Badannya bayi itu tersangga dengan baik. Jadi enggak loyo sebelah gitu Bu. Jadi benar-benar lurus ya Bu ya.
badannya juga menghadap ke dada ibu, bukan lurus ke atas kepalanya yang samping, bukan, tapi menghadap ke ibu ya. Terus yang keempat adalah badan bayinya harus dekat sama ibu, jadi nggak berjarak. Kalau empat hal ini sudah tepat semua, lurus, ngadep ke ibu, dekat, kepalanya juga sama badannya lurus, itu namanya posisinya sudah benar, ibu ya. Terus yang selanjutnya adalah melekat. Melekat artinya nempelnya bagus, Bu. Jadi bayi itu dagunya harus nempel sama payudaranya. Yang kedua, mulutnya harus terbuka lebar. Yang ketiga, bibir bawahnya itu membuka keluar, yang bagian bibir bawahnya, Bu. Sama areola atau maksudnya bagian payudara yang hitam-hitamnya itu, Bu, itu bagian atasnya lebih banyak. Jadi iya betul, seperti di gambar, kelihatan di gambar itu bibir bawahnya bayi lebih keluar ya, Bu ya. Kalau empat ini sesuai, itu artinya dia menempel dengan baik. Jadi tadi sudah posisi sama nempel, yang terakhir tinggal dihisap, Bu, atau hisapan yang efektif. Jadi kalau misalkan anak menghisap dengan benar, itu nanti akan ada suara menelan, suara menelan. Jadi kalau suara bayinya kayak kencang-kencang gitu, berarti itunya kurang, Bu. Posisinya kurang, seperti di gambar tuh, terlalu jauh. Jadi akan ada suaranya, padahal harusnya suaranya menelan saja. Terus nanti dia akan ada istirahat. Oke. Nah, ini hal-hal kecil yang harus ibu perhatikan pada saat menyusui. Jadi kalau menyusuinya tepat, biasanya anak itu tidak akan kekurangan. Ya, suami saya salah tuh. Ya mungkin saja kurang tepat, tapi tetap semangat ya, Bu ya. Nah, ibu sudah kesini hari ini itu sudah baik sekali. Terus selain kita ngasih susu anaknya yang baik, ada juga beberapa makanan yang pas buat ibu, jadi nggak cuma anaknya. Nah, kalau makanan ini mungkin Mbak Andi yang jelaskan ya untuk makanannya. Boleh Mbak Andi? Baiklah Bu, saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Ibu Andi. Seperti tadi dijelaskan sama Bapak Dokter, saya petugas gizi di puskesmas ini. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan untuk kebutuhan makan ibu menyusui. Nah, mungkin ibunya sudah melaksanakan di rumah, cuman bisa jadi tidak sesuai ibu porsinya. Nah, ini kan jelas di buku KIA. Nanti kalau ibu pulang, boleh ibu baca-baca lagi. Kalau untuk porsi ibu menyusui itu, Bu, yang tadinya cuma 1 porsi sekali makan, karena ibunya menyusui jadi harus ditambah jadi 2 porsi, Ibu. Iya, Bu. Nah, untuk porsi nasinya, Bu, yang tadinya makannya cuma 100 gram, karena dia harus ditambah 1 porsi, jadinya 200 gram. Nah, begitu juga dengan lauk hewaninya, Bu. Nah, yang tadinya cuma 1 porsi 50 gram, jadi harus ditambahkan lagi, Bu, jadi 100 gram. Nah, begitu juga dengan kacang-kacangannya, Bu. Ini kayak tahu sama tempe, yang 1 porsi jadi 2 porsi. Sayurnya begitu juga, Bu. Kalau misalnya sekali makan yang sebelumnya ibu menyusui bisa 1 mangkok, sekarang harus ditambah jadi 2 mangkok, Ibu, karena ibunya harus berbagi makan sama anaknya. Nah, buah jangan lupa ya, Ibu. Buah jangan lupa makan 2 kali porsi sebelum ibu menyusui. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ibu terkait dengan makanan ibu menyusui? Nggak ada pantangan Pak, Bu, buat saya kalau menyusui itu. Kan kata orang tuh kalau menyusui itu tidak boleh makanan manis gitu. Kalau sebenarnya, Bu, tidak ada pantangan. Biasa juga, Bu, kita mendengar dari orang-orang luar atau mungkin orang-orang awam, katanya tidak boleh makan yang pedas-pedas gitu. Sebenarnya tidak masalah, Bu, cuman takutnya aja sih ibunya diare, itu aja sih, Bu, sebenarnya. Jadi contoh makanannya apa aja, Bu? Contoh makanannya ya tadinya, Bu, yang intinya, Bu, makanan pokok, terus lauk hewani, Ibu jangan lupa. Nah, meskipun kita sudah ada lauk hewani, jangan sampai kita lupakan lauk nabati, Bu, ya. Terus sayur dan buah. Sayurnya apa aja, Bu, ya? Nah, sayurnya sayuran hijau bagus, Bu, lebih bagus lagi. Iya, Bu. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Ibu sudah cukup jelas ya, Bu, ya, untuk makanannya ya. Jadi bukan cuma bayinya aja yang fokus kasih ASI, ibunya juga harus makan. Jangan lupa, Ibu ya. Banyak macam
Terus yang terakhir Bu, saya mau mengingatkan lagi bahwa memang sebaiknya buat anak itu adalah ASI eksklusif. Jadi selama 6 bulan Siti ini kalau bisa jangan diberikan makanan lain selain ASI. Jadi Tuhan memang sudah menciptakan kita untuk memberikan ASI buat anaknya. Paling bagus 6 bulan. Tetap semangat, jangan takut, tetap harus semangat buat anaknya ya Bu Masih ya. ada dok ya? Betul, ASI ada yang diberikan kepada Dini ya Bu ya, dengan paling tidak sehari 8 kali Bu pemberian ASInya. Betul, 8 kali dengan cara yang betul tadi ya Bu ya. Ada di buku pink juga bisa dibaca lengkap di sana ya Bu ya. Kurang lebih untuk penjelasan saya, apakah ada yang kurang jelas? Jelas dok. Sudah jelas ya. Oke, nanti Ibu jangan lupa kontrol lagi dan kunjungan ulang lagi 1 minggu ya Bu ya. Oh iya, Iya, siap. oke. Terima kasih banyak ya Bu ya.